Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan harta haram muamalat kontemporer di pertemuan ke-55. Sebagai info dulu, sebagaimana saya janjikan akan ada ujian, tapi karena materinya ternyata masih bersambung, saya tunda dulu sampai pembahasan tentang masalah kredit ini selesai, nanti sampai pembahasan kartu kredit, karena biar tidak terputus untuk murojaah. Baik, kita berada di pertemuan ke-55 dari Sekolah Fikih Muamalat. Kita akan lihat kembali ini kaitannya dengan kredit, tentang masih seputar hukum kredit terkait dengan masalah sewa menyewa. Di cetakan ke-23 ada di halaman 463 tentang pembiayaan multi jasa. Baik, monggo bisa dibaca. Pembiayaan multi jasa. Ya. Produk pembiayaan murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ibadah umroh, maka lembaga keuangan syariah memiliki produk yang dinamakan dengan pembiayaan multi jasa. Nah, di bank syariah itu punya istilah, atau lembaga keuangan syariah itu punya produk yang namanya pembiayaan multi jasa. Ya. Pembiayaan multi jasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Ya, ini di dalamnya ada akad ijarah, sewa menyewa. Terus, fitur dan mekanisme pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah adalah bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Terus, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Terus yang ketiga, pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan. Nah, di sini ya. Di sini bank bertindak sebagai penyedia dana. Penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Kedua, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Terus yang ketiga, pengembalian atas penyediaan dana bank, penyediaan dana bank dengan cara cicilan. Pengembaliannya nanti dengan cara cicilannya. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi lihat, ada penyediaan dana dalam transaksi ijarah ini. Terus bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa, kemudian nanti dibayar secara cicil. Ya, terus. Untuk lebih jelasnya, dua ilustrasi berikut ini dapat membantu untuk memahami akad yang terjadi dalam pembiayaan multi jasa. Ya. A terkena penyakit dan datang ke rumah sakit untuk berobat. Setelah diberi resep, A mengambil obat kemudian membayarnya beserta semua biaya jasa lain dari rumah sakit itu. Karena biayanya besar dan A tidak memiliki uang tunai, maka A meminjam uang B. Lalu kwitansi pembayaran itu ia simpan. Esoknya A datang ke bank syariah
dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B, sedangkan A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan sampai lunas. Karena pembiayaan itu dari bank, tentu saja bank tidak bisa memberikannya tanpa ada pertambahan. Maka fee pun dihitung dan ditambahkan kepada nilai nominal pembayaran jasa itu. Jadi contoh di sini ya. A itu berutang pada B untuk membiayai rumah sakit. Sudah gunakan uang B, ada buktinya di situ. A lalu mendatangi bank syariah untuk meminta ganti pinjaman B atau untuk meminta pembiayaan mengganti uang B. A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan sampai lunas. Tentu di sini ada tambahan. Lihat ya. Jadi sejatinya terjadi utang antara A pada B, tetapi A ini minta pada bank untuk melunasinya pada B, nanti A ini tinggal lunasi pada bank syariah tadi. Nah, ada contoh kedua lagi. AB mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Karena AB tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi biaya, ia mengajukan pembiayaan multijasa ke salah satu lembaga keuangan syariah. Setelah menyetujui pembiayaan, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada AB untuk menyewa jasa pendidikan atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa pendidikan tersebut kepada AB dengan pembiayaan tidak tunai atau angsuran dengan ditambah fee. Nah, lihat ya. Untuk membiayai kuliah berarti si AB ini mengajukan pembiayaan multijasa ke salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, setelah menyetujui pembiayaan LKS, pembiayaan lembaga keuangan syariah, mewakilkan kepada AB untuk menyewa jasa pendidikan atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa pendidikan tersebut kepada AB dengan pembayaran tidak tunai angsuran dengan ditambah fee. Sebenarnya hampir mirip yang pertama ini dengan yang kedua. Sekarang kita lihat landasan hukumnya dari fatwa DSN. Nah, nanti fatwa DSN ini tepat ataukah tidak, karena sekali lagi kalau kita bahas fatwa DSN ini bukan jadi pendapat yang mutlak diikuti ya. Karena sebagian misalnya ada pendapat dari DSN kemudian dijadikan pegangan walaupun tidak DSN MUI ya. Karena bisa jadi bersesuaian dengan dalil, bisa jadi tidak. Ya, layaknya fatwa yang lainnya gitu. Dan kalau fatwa DSN misalnya menyelisih kebanyakan ulama kontemporer, kan berarti kita bisa mengkritisi apa yang difatwakan tersebut. Jadi bukan hanya sekadar hasil fatwa saja. Sama dengan fatwa ulama lainnya seperti itu ya. Jadi jangan disikapi berlebihan, ini bagikan dalil begitu. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Terus. Landasan hukum produk ini adalah fatwa DSN nomor 44 /DSN MUI /8 /2004 tentang pembiayaan multijasa yang berbunyi ketentuan umum. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jais dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Ya. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Ya. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujrah atau fee. Ya, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujrah atau fee. Nah, tepatkah seperti ini menganggap ini adalah akad ijarah, kemudian sehingga bisa diambil fee atau ujrah di situ? Kita lihat pembahasannya. Baik, terus.
tinjauan fikih terhadap pembiayaan multijasa. Ya, sekarang kita lihat tinjauan fikihnya. Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah ijarah al-mustajir atau penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyewa pertama dari pemilik barang atau jasa, kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa kepada penyewa kedua atau nasabah, dan lembaga keuangan syariah mendapat keuntungan dari selisih upah sewa nasabah yang lebih tinggi dari upah sewa lembaga keuangan syariah kepada pemilik barang atau jasa, karena nasabah membayarnya dengan cara angsuran. Jadi ini namanya akadnya ijarah al-mustajir. Penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa. Penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa. Ya. Di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyewa. LKS ini sebagai penyewa. Ini penyewa pertama dari pemilik barang atau jasa. Kemudian LKS menyewakan lagi jasa ke pihak kedua. Nah, LKS dapat keuntungan di situ. Lembaga keuangan syariah dapat keuntungan dengan selisih upah sewa. Tentu upah sewa nasabah itu lebih tinggi daripada upah sewa LKS. Upah sewa upah sewa dari nasabah itu lebih tinggi daripada lembaga keuangan syariah. Maka dia dapat keuntungan dari situ. Berarti kalau kasus yang pertama tadi, kita sebut A itu berutang pada B, berarti lembaga keuangan syariah itu menyewa. Dianggap menyewa dari B. Kemudian menyewakan lagi kepada A. Ya. Suruh bayar lebih karena ada fee di situ. Jadi kalau kita bahas, itu dianggap ijarah al-mustajir. Berarti dalam kasus utang yang tadi contoh pertama, A ini kan berutang pada B. Terus A ini datang ke lembaga keuangan syariah untuk minta lunasi utang pada B tadi. Nah, sekarang dianggap berarti lembaga keuangan syariah itu menyewa ini menyewa pertama dia. Kemudian dia menyewa dari B. Kemudian dia lagi menyewakan ke A. Yang kedua ini ke A dengan minta upah lebih. Jadi ketika menyewakan kepada A ini upah lebih. Nah, sekarang seperti ini boleh nggak itu dianggap ijarah al-mustajir? Ingat ini masih tanda tanya. Ya, terus. Dalam hal ini ada tiga pembahasan fikih yang akan dirincikan untuk mengetahui tentang hakikat akad produk ini. Ya. Pembahasan ini termasuk yang diperselisihkan ulama, yaitu tentang hukum ijarah al-mustajir, bolehkah atau tidak? Bolehkah penyewa menyewakan dengan upah sewa yang lebih tinggi? Bolehkah penyewa menyewakan barang atau jasa sebelum diterima? Apakah praktik ijarah di mustajir di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan konsep fikih yang dijelaskan oleh para ulama? Nah, karena ini disinggung tentang ijarah al-mustajir, kita bahas dulu ijarah al-mustajirnya. Terus yang kedua itu menyewakan dengan upah sewa lebih tinggi.
Kemudian bolehkah penyewa menyewakan barang atau jasa sebelum diterima? Bolehkah penyewa menyewakan barang atau jasa sebelum diterima? Sebenarnya bukan 3 masalah ya, ada 4 di sini ya. Apakah praktek ijarah al-mustajir dari lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan konsep dari para ulama? 4 hal berarti kita tanyakan ini. Ya, terus. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, akan penulis bahas dalam setiap pembahasan. Ya. Hukum ijarah al-mustajir. Ya. Berbeda halnya dengan jual beli yang sepakat para ulama tentang hukum boleh pembeli menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain bila terpenuhi persyaratan jual beli. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ijarah al-mustajir atau penyewa menyewakan kembali manfaat yang telah dimilikinya kepada pihak lain. Ya. Pendapat pertama, penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya. Ini merupakan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Pada pihak lain. Jadi penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa pada pihak lain. Gampangannya begini, misalnya kita punya rumah kontrak, kita sewakan pada pihak A ini sudah mengontrak, kemudian dia sewakan lagi pada pihak B. Nah, sini pendapat pertama, penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya. Ini merupakan suatu pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Dari pendapat ini hadis Nabi SAW, wala ribhu ma lam tadman. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Ya, terus. Dalam akad ijarah al-mustajir, penyewa tidak menanggung resiko sama sekali karena resiko ditanggung oleh pemilik barang. Ya. Maka ini termasuk meraih keuntungan tanpa menanggung resiko. Maka tidak dibolehkan berdasarkan hadis di atas. Nah, ini menurut alasan pendapat pertama, namun ada sanggahan, tanggapan. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena penyewa yang menyewakan kembali tetap ada resiko, yaitu apabila barang yang disewakan ternyata tidak layak untuk disewakan atau barang tidak berfungsi, maka dia bertanggung jawab kepada penyewa kedua. Nah, dia bertanggung jawab kepada penyewa kedua. Terus pendapat kedua, masih ada pendapat yang lain? Pendapat kedua, penyewa boleh menyewakan kembali jasa yang telah dikuasainya dengan diterimanya barang. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini penyewa boleh menyewakan kembali jasa yang telah dikuasainya dengan diterimanya barang. Ingat ya, syaratnya itu barang sudah diterima. Artinya tadi kita bahas rumah kontrak, dia sewa rumah kontrak ini, baru nanti dia sewakan lagi pada pihak lain. Nah, kalau dia sudah terima barang tersebut, nah boleh. Menurut pendapat kedua ini. Dari pendapat ini pendapat jumhur ulama. Ada Syafi'i, Hanafi, Maliki. Hambali berbeda dalam hal ini. Terus dalil pendapat ini? Dalil pendapat ini adalah kias bahwa menjual barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima hukumnya dibolehkan syariat, maka menyewakan kembali manfaat barang yang telah disewa dengan akad dan telah diterima barang hukumnya boleh. Karena akad sewa menyewa merupakan bentuk lain dari jual beli, yaitu jual beli jasa atau manfaat. Nah, bahwa menjual barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima hukumnya dibolehkan syariat. Maka menyewakan kembali manfaat barang yang telah disewa dengan akad dan telah diterima barangnya hukumnya juga boleh. Jadi sebagaimana kalau barang itu bisa dijual lagi pada pihak lain selama barang itu sudah diterima, sudah diserah terimakan, sudah dimiliki dan diserah terimakan, maka boleh dijual pada pihak lain. Maka jasa juga demikian. Jadi pendapat ini adalah berarti kias dengan barang. Jadi, artinya gini, artinya boleh menjual barang yang sudah dibeli kepada pihak lain ya, asalkan barang sudah dimiliki dan diserah terimakan.
Ya, terus. Wallahu a'lam. Pendapat yang membolehkan menyewakan kembali barang yang telah disewa, hukumnya boleh karena kuatnya dalil pendapat tersebut. Namun, apakah boleh dia menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia sewa? Nah, pendapat yang bolehkah menyewakan kembali barang yang telah disewa, hukumnya boleh. Karena kuatnya dalil pendapat tersebut. Namun, apakah boleh dia menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia sewa sekarang? Menyewakan. Kalau tadi hukumnya boleh ya, ijarah al-mustajir ya. Sekarang menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari yang disewa. Ya, terus. Hukum laba dari menyewakan kembali barang yang disewa. Ya. Apabila penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya dengan uang tunai kepada pemilik barang dengan cara tidak tunai yang harganya lebih mahal, maka ini termasuk ainah yang diharamkan. Apabila penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya dengan uang tunai kepada pemilik barang dengan cara tidak tunai yang harganya lebih mahal, maka ini termasuk inah yang diharamkan. Jadi A sewakan pada B, kemudian balik lagi disewakan pada A gitu. Ini dibalik ya. Jadi penyewa pertama dia sewakan lagi, ini penyewa ada si A sewakan pada B, B sewakan lagi pada A. Nah, kalau ini nanti jual beli inah. Coba dilihat perkataan AOIFI. Hal ini dinyatakan keharamannya oleh AOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.4 yang berbunyi, penyewa boleh menyewakan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang dengan harga lebih murah atau dengan harga yang sama atau lebih mahal apabila kedua akad sewa menyewa tersebut berlangsung tunai. Tidak boleh hal tersebut apabila mengakibatkan akad jual beli ainah karena berubahnya harga sewa atau sewa menyewa dengan pembayaran tunda. Contoh, sewa menyewa pertama dengan harga 100 dinar tunai, kemudian penyewa menyewakan kembali kepada pemilik barang dengan harga 110 dinar dengan tidak tunai. Atau sewa menyewa pertama dengan 110 dinar dengan tidak tunai, kemudian sewa menyewa kedua dengan 100 dinar tunai. Atau kedua akad sewa menyewa tersebut dengan harga yang sama, akan tetapi akad sewa menyewa yang pertama dengan pembayaran penundaan 1 bulan dan pada yang kedua dengan penundaan dalam masa 2 bulan. Nah, jadi kalau yang berkasus pertama ini yang menyewakan, ini yang menyewa ya, ini yang menyewa, dia sewakan lagi pada yang punya barang. Nah, ini jual beli inah. Yang kepada pihak pemilik barang dengan cara tidak tunai, maka termasuk transaksi inah. Ini sudah kita jelaskan transaksi inah ya, nanti bisa lihat video-video sebelumnya. Jadi insya Allah video-video sebelumnya akan dimasukkan dalam playlist, ini belum dimasukkan semuanya. Ya, terus. Apabila penyewa kedua bukan pemilik barang, dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Bila penyewa kedua bukan pemilik barang, berarti ini sewakan pada pihak lain. Nah, sekarang lihat perbedaan pendapatnya. Pendapat pertama, tidak boleh penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi. Bila itu telah terjadi, dia wajib mensedekahkan keuntungan yang didapatnya. Dalil pendapat ini bahwa penyewa pertama mendapat keuntungan dari barang resiko yang ditanggung oleh pemilik barang. Dan ini termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keuntungan dari barang yang resiko bukan di tangannya. Ya, terus tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena penyewa pertama tetap menanggung resiko kepada penyewa kedua. Ya, terus pendapat kedua. Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal. Nah, lihat ya. Ini pakai pihak ketiga ya. Penyewa. Ini hukumnya. Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal. Ya, terus.
Ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dan disetujui oleh AAOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.3 yang berbunyi, orang yang menyewa suatu barang boleh menyewakannya kepada orang lain atau bukan si pemilik barang dengan harga yang sama atau lebih murah atau lebih mahal, baik dengan cara tunai ataupun tidak. Ini yang dinamakan dengan ta'jir minal batin. Dengan syarat pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain atau harus atas persetujuan pemilik barang. Nah, hukumnya penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal, dengan catatannya sini, dengan catatan pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain, atau harus atas persetujuan pemilik barang. Jadi tetap harus ada persetujuan dari pemilik barang. Jadi bukan asal menyewakan. Tadi misalnya saya contohkan ada kontrakan kemudian dia sewakan lagi pada pihak lain. Nah, ini harus seizin dari pemilik barang. Ya, terus dalil dari pendapat ini bahwa barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima boleh dijualkan kembali. Demikian juga halnya dengan menyewakan kembali jasa yang telah disewa dengan akad dan telah dikuasai manfaatnya. Nah, maka tadi tentang jasanya itu sama dengan jual beli barang. Ya, terus wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat yang terkuat dalam hal ini, boleh penyewa mendapat laba dari menyewakan kembali jasa atau manfaat yang telah dikuasainya. Karena pada dasarnya muamalat dibolehkan selagi tidak ada larangan dari syariat. Berarti menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari yang disewa kepada pihak ketiga, ya, bukan kepada pemilik barang, namun kepada pihak ketiga dibolehkan. Sekarang hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa haram hukumnya menyewakan barang yang belum menjadi miliknya atau menyewakan jasa yang belum dikuasainya. Karena akad sewa sama dengan akad jual beli. Sebagaimana tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, begitu juga tidak boleh menyewakan barang atau jasa yang bukan miliknya. Nah, berarti di sini dia tidak boleh menyewakan jasa yang belum dikuasainya. Ya, terus. Hal ini yang ditegaskan oleh AAOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.1 yang berbunyi, disyaratkan untuk keabsahan akad sewa-menyewa atas suatu barang tertentu bahwa barang tersebut atau manfaatnya sudah dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Maka apabila barang tersebut atau manfaatnya sudah menjadi hak milik lembaga keuangan syariah, maka baru boleh dilangsungkan akad sewa-menyewa ketika kedua belah pihak telah sepakat. Adapun apabila barang tersebut baru akan dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli, maka sewa-menyewa tidak boleh dilangsungkan akadnya kecuali setelah lembaga keuangan syariah memiliki barang tersebut. Ya. Dasar larangan menyewakan barang tertentu yang belum dimiliki oleh pihak yang menyewakan adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang menjual barang yang belum menjadi miliknya. Ya, jadi sebagaimana barang dimiliki dulu, diserah terimakan dulu, baru kemudian dijual pada yang lain atau dikuasai dulu. Nah, sama juga dengan jasa, ya gitu. Terus? Namun, apabila barang atau jasa sudah dilakukan akad dan belum diserah terimakan, apakah boleh bagi pembeli atau penyewa untuk menyewakan kembali barang atau jasa tersebut? Nah, sekarang barang atau jasa itu sudah dilakukan akad dan belum diserah terimakan. Nah, sekarang barang atau jasa sudah dilakukan akad, tetapi belum diserah terimakan. Apakah boleh pembeli atau penyewa untuk menyewakan kembali akad, menyewakan kembali barang atau jasa? Ya, baca.
Dalam hal ini, sebagian para ulama mazhab Hanafi menukil kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut hukumnya tidak boleh atau haram. Ya. Mulak Khosru wafat 885 Hijriah berkata, menyewakan barang sebelum diterima hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, terus. Asy-Syilbi wafat 1021 Hijriah juga berkata, jika seseorang menyewa suatu barang, kemudian dia menyewakan kembali barang tersebut sebelum diterimanya, hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, berarti kalau belum diserah terimakan walaupun sudah akad, maka menyewakan barang sebelum diterima hukumnya tidak boleh. Terus, namun setelah diteliti ternyata ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkannya. Nah, berarti ada perbedaan pendapat. Ada ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan. Zakaria Al-Ansari wafat 926 Hijriah berkata, apabila seseorang menyewa rumah, dia boleh menyewakan kembali rumah itu ke pihak lain sebelum rumah diterimanya. Karena objek akad ijarah atau sewa adalah manfaat dan manfaat tidak dapat diserah terimakan. Ya, terus akan tetapi pendapat ini lemah karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa akad sewa sama dengan akad jual beli. Akad sewa sama dengan akad jual beli. Kalau akad jual beli ada serah terima barang, maka akad sewa juga seharusnya demikian. Terus, sebagaimana jual beli tidak boleh sebelum barang diterima pembeli pertama, begitu juga halnya dengan penyewa tidak boleh menyewakan barang atau jasa yang disewanya sebelum diterima. Ya, terus. Pendapat yang melarang menyewakan kembali barang atau jasa sebelum diterima merupakan pendapat mayoritas para ulama dari berbagai mazhab berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Qultu ya Rasulullah inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Qala ya ibna akhi idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Istri riwayat Ahmad, Imam Nawawi menyatakan bahwa derajat hadis ini hasan. Ya, kesimpulan. Setelah menjelaskan beberapa permasalahan fikih dalam akad ijarah mustajir, maka hukum produk pembiayaan multijasa yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Nasional melalui dua ilustrasi yang disebutkan sebelumnya bahwa... Nah, lihat ya, tadi ada dua ilustrasi yang disebutkan ya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, hampir mirip, tapi sebenarnya kasusnya itu berbeda. Nah, sekarang, tadi kalau kesimpulan kita, hukum ijarah al-mustajir itu boleh. Ijarah al-mustajir itu boleh. Terus menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari yang disewa juga boleh. Namun hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai tidak boleh. Sebelum diserah terimakan tidak boleh. Menurut pendapat paling kuat. Sebagaimana barang. Nah, sekarang kesimpulan tentang pembiayaan di lembaga keuangan syariah tadi. Bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama, di mana nasabah mengajukan pembiayaan setelah mendapat pelayanan kesehatan dan setelah dia membayar upah jasanya, lalu membawa kwitansi ke lembaga keuangan syariah dan disetujui. Ini bukanlah akad ijarah mustajir, karena tidak terpenuhi syarat yang terpenting dalam hal ini, yaitu pihak yang menyewakan lembaga keuangan syariah tidak memiliki jasa yang disewakannya kepada nasabah. Iya, tadi yang contoh pertama, A punya biaya rumah sakit, terus ditanggung B, terus akhirnya A minta pada bank syariah untuk bayar pada B. Mana di sini yang disewakan? Tidak ada yang disewakan di sini. Ini cuma adanya pembiayaan saja. Terus, hakikat dari akad ini adalah qard atau pinjaman oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Jadi bank syariah hanya meminjamkan, ya, bukan menyewakan gitu. Hanya meminjamkan uang, kordon. Terus, dan karena yang dibayar kembali oleh nasabah ke lembaga keuangan syariah dengan cara cicilan adalah nominal yang lebih besar dari nominal yang dipinjamnya, maka hukum akad ini sejatinya qard jarra manfaatan wa huwa riba, pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman dan hukumnya adalah riba. Ya, terus bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, di mana nasabah mengajukan pembiayaan sebelum melakukan akad ijarah jasa pendidikan dengan salah satu perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah menyetujuinya.
Lalu pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan akad ijarah atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah dan membawa kwitansinya kepada lembaga keuangan syariah. Namun, akad pembiayaan multijasa ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum akad ijarah antara nasabah dengan perguruan tinggi dilaksanakan, maka ini termasuk menyewakan jasa yang belum dimiliki lembaga keuangan syariah dan sebelum diterimanya. Nah, bentuk yang kedua ini ijarah, jasa pendidikan. Jadi kan tadi ada yang punya kebutuhan biaya kuliah misalnya. Nah, terus datangi kepada pihak bank itu yang membeli jasanya. Kemudian akhirnya minta supaya jasa ini dibayar lebih. Nah, pembiayaan multijasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum akad ijarah antara nasabah dengan perguruan tinggi dilaksanakan, maka ini termasuk menyewakan jasa yang belum dimiliki karena belum berpindah kepada bank syariah. Ya, jasa dari perguruan tinggi tadi belum berpindah kepada lembaga syariah, langsung kepada nasabah. Ya, terus maka ini termasuk dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya kenapa Nabi melarang menjual barang sebelum diterima, dia menjawab, "Dzaka darahim bi darahim wa ta'amu murja'un." Karena dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan ditangguhkan atau riba. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Karena yang terjadi sesungguhnya dalam skema ini adalah riba, di mana lembaga keuangan syariah memberikan jumlah uang kemudian nasabah mengembalikan dengan nominal berlebih dan tidak tunai. Ya, terus himbauan. Himbauan. Dalam kesempatan ini, penulis menghimbau setiap penggiat perbankan syariah mulai dari DSN hingga para praktisi untuk membuat solusi yang halal dan bukan sekedar pengelabuan riba. Untuk produk multijasa dengan sangat mudah lembaga keuangan syariah membeli atau menyewa dahulu jasa atau barang yang akan disewakannya dan setelah dikuasai, lalu lembaga keuangan syariah dapat melakukan akad ijarah mustajir atau menyewakan kembali barang atau jasa yang telah disewa dan diterima dengan harga yang lebih mahal dan dengan pelunasan secara angsuran. Sebagaimana skema untuk produk multijasa dengan sangat mudah lembaga keuangan syariah membeli atau menyewa dahulu jasa atau barang. Harusnya dia lakukan seperti itu. Baru kemudian jual pada yang lainnya. Jadi setelah dimiliki, diserah terimakan, baru menjual jasa ini pada yang lain. Terus bagaimana? Sebagaimana skema produk pembiayaan multijasa yang diputuskan oleh AAOIFI Mikyar Ijarah pasal 3.7 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah boleh mewakilkan kepada nasabah atas biaya dan tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti peralatan kerja dan yang semisalnya dari barang-barang yang bisa ditentukan sifat-sifat dan harganya. Dengan syarat lembaga keuangan baru boleh menyewakan barang-barang tersebut kepada nasabah setelah memiliki dan menerimanya baik secara hakikat maupun hukmi. Namun, jika memungkinkan, sebaiknya wakil untuk membeli barang tersebut bukanlah nasabah. Hal ini untuk menghindari bahwa ini hanya sekedar pengelabuan akad riba dan agar jelas peran lembaga keuangan syariah dalam transaksi tersebut. Jadi jangan suruh nasabah sebagai wakil untuk beli jasa tadi gitu. Harusnya dari pihak lembaga keuangan syariah yang membelinya langsung. Jadi kesimpulannya, ternyata kalau kita lihat, iya fatwa ada tetapi praktek itu menyelisih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tidak selamanya fatwa dari DSN MUI itu jadi membuat transaksi itu jadi boleh. Tidak. Pasti ada yang perlu ditinjau lagi. Yang jelas karena itu fatwa kita mesti timbang-timbang dengan beberapa dalil atau tinjauan. Seperti tadi ijarah al-mustajir itu boleh. Artinya penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa kepada pihak lain itu boleh. Kemudian menyewakannya juga kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewa pertama itu juga dibolehkan. Asalkan tadi ya, sudah mendapatkan izin dari pemilik barang atau persetujuan. Kemudian hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai. Nah ini yang dilanggar. Harusnya dimiliki dulu baru kemudian disewakan lagi pada yang lain. Kalau tidak dimiliki, ya nantinya sama saja sebenarnya dengan pembiayaan secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan besok kita bahas ada beberapa masalah tentang kredit lagi. Yaitu ada lebih dari satu harga untuk masalah kredit. Terus akad jual beli itu harus tegas. Ini yang terjadi pada leasing. Dan juga nanti tentang masalah denda. Sehingga kredit macet nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya,
Ya, kalau mau mengambil pembiayaan multijasa, timbang-timbang lagi, ya karena ada masalah di situ, maka baiknya bisa lebih qanaah, menerima keadaan. Nah, ini untuk menyikapi agar mengurangi utang meskipun pada lembaga keuangan syariah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Nah, setelah itu silakan dari Zoom 3 yang resen bisa bertanya, kemudian lewat chat 3 baru kami beralih pada telepon langsung atau lewat WhatsApp di 0812-281-85131. Monggo, ada waktu sekitar 25 menit. Monggo. Baik, silahkan Barkah Umu Danis untuk membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Ustadz, jadi ini ada orang menyewa bangunan 3 petak untuk usahanya. Nah, dia menyewa selama 10 tahun. Lalu awalnya dia membuka usaha di 3 petak itu. Lalu berjalannya waktu, ternyata dia 1 petak saja yang dia buat untuk usahanya, 2 petaknya dia sewakan lagi ke orang lain. Nah, kan dia udah nyewa tuh selama 10 tahun. Di awal udah bayar, lunas nih 10 tahun. Lalu di tahun kedua kan dia sewakan 2 petak itu ke orang lain, tapi tidak ada di akad awal. Jadi orang pertama ini yang memiliki lahan, yang memiliki bangunan ini tidak tahu. Nah, ternyata di tahun kedua dia sewakan lagi ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi, tetapi per tahun. Jadi disewakan per tahun gitu kan. Karena dia hanya memakai 1 petak saja untuk usahanya. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak ya? Atau dia harus izin dulu atau bagaimana maksudnya? Iya, tadi sudah ada kalimat pemilik selama pemilik barang tidak melarang untuk disewakan pada orang lain, boleh, atau selama sudah dapat persetujuan atau izin. Kalau belum dapat persetujuan atau izin tidak boleh. Karena masalahnya ini kan nanti masalah tanggung jawab. Kalau misalnya bangunan itu rusak, kan tetap pemilik barang merasa rugi gitu. Ini kan kok sudah dipakai oleh orang lain lagi yang itu nggak tanggung jawab. Nah, akan jadi konflik seperti itu. Ya. Berarti tetap harus ada izin. Harus ada izin. Kembali dia harus izin ke pihak pertama gitu ya. Iya, biar tidak terjadi konflik ke depan. Oh, tapi itu hanya menghindari konflik atau secara syariat emang nggak boleh, Ustaz? Tadi sudah dijelaskan secara syariat tidak boleh sampai dapat persetujuan. Oh, nah, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz ya, di luar tema. Ya. Ini jadi ada teman punya dia bukan lembaga keuangan ya Ustadz, jadi dia pribadi, dia itu buka usaha untuk kredit. Nah, jadi sistemnya gini Ustadz, misalnya ya, saya mau beli laptop misalnya, saya mau beli laptop, lalu saya bilang ke dia, saya mau beli laptop, spesifikasinya begini-begini gitu. Lalu dia mencarikan barang itu, lalu dia beli, baru dia jual ke saya. Nah, pertanyaannya tuh gini Ustadz, saya kan sebagai pembeli yang, saya ingin kredit nih ke dia. Nah, saya ini, saya kan maksudnya ini loh, batasan janji sama akad itu sebenarnya apa sih Ustadz? Maksudnya gini, kan saya kan tak cariin dia, otomatis kan saya akan menepati itu gitu. Nah, apakah itu sudah termasuk akad ataukah apakah itu boleh gitu loh Ustadz? Maksudnya kan kata Ustadz kemarin kan bahwa kita itu tidak boleh mengikat, ya kan? Tidak boleh mengikat. Nah, tetapi kan saya sudah minta cariin dia, otomatis dong kalau dia udah dapat barangnya sesuai dengan spesifikasi saya, berarti kan saya harusnya bertanggung jawab, saya mau gitu ngambil barangnya gitu loh Ustadz. Maksudnya itu boleh nggak ya Ustadz? Itu sepertinya sudah mengikat. Misalnya kalau tandanya begini, kalau di cancel, misalnya barang sudah ada ya, kalau di cancel karena mungkin saya pikir-pikir kayaknya nggak usah aja deh. Apakah kita dikenakan sanksi denda misalnya atau biaya tertentu, atau mungkin dia minta DP dulu gitu? Kalau DP sih enggak Ustadz. Terus kalau masalah cancel, saya belum pernah tahu ya dia case-nya gimana kalau orang cancel. Tapi sebagai pembeli yang mau minta carikan kan kita punya semacam, karena kita sudah minta cariin, otomatis dong kalau dapat sesuai spesifikasi pastinya kita mau ambil gitu loh. Maksudnya apakah itu termasuk juga mengikat atau gimana Ustadz? Enggak ya? Tanda mengikatnya itu kalau ada perjanjian awal ya. Misalnya ada sanksi.
Namun kalau misalnya dia cuma bilang saya cari dulu, kalau sudah ada barang baru kemudian saya beritahu. Berarti memang dia benar-benar cari dan tidak mengikat gitu. Ketika ada barang belum tentu juga jadi beli gitu. Karena tunggu barang itu ada dulu. Biasanya tandanya seperti itu. Berarti antara saya dan dia itu harus ada akad di awal. Kalau memang dia bilang nanti ada denda, kalau kamu nggak jadi itu berarti nggak boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada itu nggak apa-apa gitu ya Ustaz ya? Iya betul. Oh gitu. Terus tentang just tip Ustaz, satu lagi Ustaz ya? Jasa titip boleh. Boleh kalau uang di belakang itu sebenarnya sama dengan tadi dan tidak mengikat sejak awal. Nah, kalau misalnya gini Ustadz, misalnya ya PO-nya ini dia di sistemnya PO misalnya, terus barangnya itu ada ready-nya Desember, tapi pihak yang menjual ini dia kan diwakil dari supplier, dia minta dilunasi di November, itu nggak boleh ya Ustadz ya? Barangnya diproduksi dulu atau sudah ada? Ya, jadi barangnya itu kan sistemnya PO, jadi supplier mendatangi si Just Tip. Just Tip ini sebenarnya dia banyak usahanya. Nah, datangi si Just Tip ini, namanya aja Just Tip. Jadi Just Tip ini didatangin sama supplier, barangnya nih teng gitu kan, terus diiklankannya ke kita, diiklankan ini open PO, ready Desember. Tetapi dia minta pelunasan di November gitu. Boleh. Nah, itu boleh ya Ustaz ya? Iya, boleh kalau barangnya diproduksi seperti itu. Oh gitu. Yang nggak boleh yang gimana Ustaz? Kalau barangnya sudah ready, tidak produksi lagi, namun dia belum memiliki barang, tidak boleh. Oh begitu. Berarti kalau dalam proses produksi boleh ya Ustaz ya? Iya. Baik, cukup ya. Ya. Iya. Baik, yang kedua silakan. Silakan hamba Allah untuk membuka mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, ilmunya semoga ilmunya berberat timbangan kita di surga. Ustaz, anak izin bertanya, kalau kita mengontrakkan rumah ke orang lain, kemudian dia ingin memperpanjang kontrakan itu lagi, tapi dia membayarnya 2 bulan sebelum kontrakan rumahnya habis, itu boleh apa enggak ya Ustaz? Mengontrakkan rumah ke orang lain terus memperpanjang. Coba Bu diulang Bu. Orangnya berniat memperpanjang lagi, misalnya. Iya terus? Nah, misalnya dia kontraknya habis bulan Desember, Ya. tapi dia udah perpanjang bulan Oktober dan sudah bayar, misalnya. Ya. Itu boleh apa enggak ya? Boleh seperti itu. Dibolehkan. Terus satu lagi Ustaz, Ya. dibolehkan Ustaz. Satu Ya. lagi Ustaz, misalnya ini ada yang mengontrak, kita ngasih harga dua pilihan, apa mau bayar setahunnya 10 juta atau 2 tahun tapi dikasih 15 juta. Nah kemudian dia udah ambil akad untuk 2 tahun yang 15 juta. Qadarullah pada tahun kedua dia nggak jadi perpanjang. Jadi kalau kita ngambil yang setahun 10 juta boleh nggak itu Ustaz? Jadi dua harga di situ. Nah, baik, itu nggak jelas Bu Karena nanti. dia akadnya 2 tahun tapi karena Iya. Ya kasih 15 juta saja. jadi bagi 2 gitu ya Ustaz. Kan dia harusnya kan 2 tahun. Tapi di tahun kedua sudah tidak perpanjang lagi. Nah, terus dia nuntut bagaimana? Apakah dia biarin saja karena sudah risiko dia atau bagaimana, Bu? Nah, dia tahun pertama itu bayar 10 juta. Jadi sisanya itu dibayar awal tahun kedua gitu Ustaz. Jadi yang 10 jutanya udah dibayar. Jadi sisa yang 5 jutanya belum dibayar gitu. Akadnya jadi nggak jelas ya Bu itu. Untung-untungan apa, bukan untungan sih. 10 juta nanti kalau mau tambah jadi 15 juta. Dari sisi yang punya sewa ini bagaimana dia? Ridho-ridho saja atau gimana? Sama-sama ridho Ustaz. Setahun 10 juta akhirnya dia tidak perpanjang. Ya sudah berarti tidak tambah 5 juta lagi kan? Tapi itu
nggak termasuk dua harga ya Ustaz yang Anda takutin gitu? Masalahnya ada sesuatu yang nggak jelas gitu. Harusnya dari sisi pemilik sewa ini dia merasa rugi gitu. Tapi dinyatakan tidak, ya sudah, berarti tidak masalah. Dari sisi ininya sih tidak masalah di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih boleh. Baik, selanjutnya satu lagi sebelum baca dari chat. Silahkan Ukhti Meiti Kamelia. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meti. Afwan, mau tanya gini Ustaz, kalau anak kan punya kontrakan. Oh ya, maaf, Afwan Ustaz, dibalik pertanyaannya, kalau misalnya apa perbedaan sewa sama kontrak ya Ustaz? Sama itu. Oh sama. Iya. Kalau misalnya gini Ustaz, kalau kita menyewakan rumah ke non-muslim atau ke Nasrani itu boleh nggak Ustaz? Untuk usaha apa? Nggak, rumah aja untuk ditinggali. Ada ibadah-ibadah situ enggak? Nggak ada, hanya rumah keluarga kecil aja gitu, baru satu anak gitu Ustaz. Enggak digunakan untuk misa kebaktian di situ? Enggak, hanya tinggal untuk rumah saja, rumah tangga maksudnya Ustaz. Asalnya boleh. Oh gitu. Iya. Kemudian gini Ustaz, kalau misalnya ada kerusakan atau misalnya kayak pompa macet atau handle pintu rusak, itu yang menanggung harusnya siapa Ustaz? Biasanya sih tergantung urf, Bu. Ini tergantung urf, artinya kebiasaan yang berlaku ya. Kan ada misalnya kos-kosan, itu kan juga sewa, walaupun itu kan sewa kamar misalnya. Nah, biasanya sebagian kos-kosan misalnya mahasiswa, itu tanggung jawab yang punya rumah sewa, yang punya kos-kosan. Ada urusan pompa macet, listrik, yang tanggung jawab. Tapi nanti ada beban listrik, nanti bagi tiap kamar nanti bebannya sendiri. Namun ada juga kontrakan yang sifatnya itu sudah, ini 1 tahun, 2 tahun untuk kamu sewa, 1 tahun untuk kamu sewa. Ya nanggung semuanya sendiri gitu. Bisa ada yang seperti itu juga. Tergantung urf yang berlaku bagaimana dan kesepakatan seperti apa. Jadi nggak ada dasar yang jelas. Tidak ada. Oh, tidak gitu. Apalagi satu lagi boleh? Iya. Ya, kalau misalnya gini, kita kan juga punya kos-kosan, tapi tempatnya jauh Ustaz, di luar kota gitu. Iya. Kemudian yang mengurus itu adik ipar. Iya. Nah, ada hukumnya nggak, misalnya kita harus memberikan apa ke adik ipar yang mengurus itu, karena sama ini kita tidak tahu menahu apakah sewaan itu penuh atau hanya terisi, misalnya katakanlah kita punya 5 Ustadz, yang terisi cuma 3 atau cuma 2, kita kan nggak tahu gitu Ustadz, tidak memonitor terus-terusan gitu. Nah, sebaiknya gimana Ustadz untuk yang adik ipar ini yang mengurus semuanya gitu, kita tahu beres hanya dikirim sekian gitu Ustadz. Ya kalau ridhonya seperti itu ya tidak masalah. Kalau misalnya pingin detail ya minta rincian semuanya, ini yang laku tiap bulan berapa, tiap tahun berapa gitu. Sehingga tidak ada konflik ke depan. Tapi kalau mau nerima saja berapapun yang dikasih ya berarti memang sudah ridho, sisanya untuk dia gitu. Kalau misalnya gini Ustadz, misalnya kita punya 5 kos-kosan, jadi nanti kalau misalnya ada yang nyewa, kita kasih misalnya katakanlah 100.000 ya buat kamu, nah gitu boleh Ustadz? Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya terisi full ya berarti dia selama 1 bulan itu dapat 500.000, tapi kalau cuma 1 ya dia cuma dapat 100 gitu. Anak nggak zolim nggak Ustaz? Iya boleh. Oh boleh. Itu urfnya nggak ada hukum yang ininya mengikat, nggak ada ya Ustaz ya? Nggak ada. Nah Ustaz, syukron Ustaz, jelas. Ya. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Nah, baik, bisa lewat chat. Baik Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. sebagai pegawai perlu sampai dalam mengetahui sumber pendapatan tempatnya bekerja? Jika harus dan diketahui sumbernya mengandung yang haram, apakah gaji yang diterima pegawai itu halal? Tidak pengaruh, yang penting pekerjaannya halal, dia bekerja sesuai dengan tugas dia, tidak korupsi, tidak
tetap amanat, jujur, gitu, tidak ada masalah-masalah ketika dia bekerja, dia tidak perlu mengetahui sumber itu dari mana. Dia berhak untuk mendapatkan haknya. Wallahu a'lam. Terus yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami menyuruh menggunakan niqab karena berpendapat wajib, sedangkan istri berpendapat sunnah, apa harus jadi ikut pendapat suami? Apa istri berdosa bila belum siap memakai niqab? Lalu apakah sebuah aib bila istri terpaksa memakainya karena perintah suami, bukan murni dalam hatinya? Syukron. Ya, kadang dalam masalah ini biar tidak konflik, manut saja sama suami. Satu, ya namanya kewajiban tuh kadang dengan paksaan ya. Ya, itu kalau sudah nganggap wajib gitu. Kalau itu tidak wajib berarti tidak jadi paksaan. Jadi saran saya taat pada suami saja. Wallahu a'lam. Satu lagi lewat chat. Baik Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah boleh menyewakan lahan parkir masjid untuk kepentingan usaha dengan izin kedua masjid? Masalahnya itu cuma satu ya. Itu lahan tersebut masuk bagian dari masjid nggak? Maksudnya pagar masjid. Seperti ada terasnya, ada pagarnya. Kalau masih di dalam situ, area masjid berarti tidak boleh digunakan untuk jual beli. Setahu dan pemahaman saya seperti itu. Namun kalau itu memang area masjid, memang milik masjid, tapi di luar pagar masjid. Di luar pagar masjid ya. Atau itu juga masih wilayah masjid. Walaupun itu jalan umum misalnya, tapi ditetapkan sewa. Kalau di luar pagar masjid silakan. Ya, namun kalau itu dalam pagar masjid baiknya tidak ada jual beli, sebagaimana tidak boleh jual beli di dalam masjid. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp, mungkin ada telepon langsung, silakan. Nah, baik, telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ya. Masih boleh Pak, masih boleh. Iya masih boleh. Dia sifatnya mengikat, tidak masalah. Nanti kalau jadi tinggal sisa dari biaya DP tadi bisa ditetapkan gitu. Cukup? Ada lagi? Iya. Gimana sikap yang Islam sebenarnya ada juga yang menyerukan juga yang Ya. Intinya pemerintah belum tegas, maka memang tidak sampai harus gitu. Tapi kalau mau individu tidak masalah untuk memboikot. Apalagi MUI sudah ada fatwa untuk memboikot. MUI sudah keluarkan fatwa. Boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca lewat chat WhatsApp. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Si A dulu kuliah D1 1 tahun. Ya. Di semester kedua, dia hanya masuk 2 bulan, tidak sampai selesai, sampai akhir semester. Terus? Namun belum bayar SPP. Apakah uang SPP tadi menjadi hutang? Ya, itu jadi utang. Ya, karena beban kewajiban tapi belum dibayar. Wallahu a'lam. Terus? Ustadz, kalau angsuran dengan kartu kredit dengan bunga 0%, hukumnya bagaimana? 0% bukan berarti bebas dari denda. Kalau dendanya masih ada, maka tetap tidak boleh. Kecuali kalau keadaan darurat ya berbeda lagi. Ya, terus. Ana izin bertanya, bolehkah kita menjual barang antara cash dan kredit beda harga? Cash dan kredit beda harga boleh. Nanti kan tinggal ditegaskan. Saat dia beli cash berarti cuma satu harga, saat dia beli kredit berarti satu harga. Yang penting harga kredit tidak ada denda, dan kredit ini juga tegas cuma satu harga saja. Tidak boleh ada dua harga, nanti kalau telat biayanya sekian, kalau telat tambah lagi biayanya sekian. Berarti ada denda di situ, tidak boleh. Satu lagi.
Bagaimana memelihara iguana, apakah boleh, dan jual belinya apakah boleh juga? Apa alasan sampai iguana itu ini ikan ya? Biasanya itu dijual mahal. Kalau dijual mahal itu alasannya apa? Dan punya manfaat dari sisi apa gitu. Coba nanti dipelajari dulu. Wallahu alam. Saya masih pending. Satu lagi. Ustadz, izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya ziarah kubur untuk kaum wanita? Ziarah kubur untuk wanita masih boleh, yang penting tidak banyak menangis di kuburan. Satu lagi. Sudah, Ustaz. Ya, baik, lewat Zoom silakan. Baik, yang resen ya Ustaz. Iya. Silahkan Bapak Herman Sugiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan izin bertanya, Pak Ustaz. Ya. Kasusnya pinjam ini Pak Ustaz, emas kakak adik A di luar kota Pak Ustaz, mau pinjam uang kepada B adiknya. Adiknya nggak punya uang Pak Ustaz, adiknya punya emas misalnya 100 gram. Lalu si A bilang, ya sudah saya pinjam dulu emasnya, boleh? Ya boleh, nanti dikembalikan emas ya Mbak. Oke, dikembalikan. Karena tempatnya jauh Pak Ustaz, emas tadi sama adiknya kan itu punya keluarga, artinya semua punya suami istri ya Pak Ustadz, izin nama suaminya untuk dipinjamkan. Boleh. Lalu si B ke toko emas Pak Ustadz, sampaikan dijual, kemudian toko emas dapat uang misalnya 10 juta, pikirinlah ke mbaknya tadi di luar kota 10 juta. Nah pas pengembalian mbaknya bilang, Pak Ustadz, ini saya udah punya uang mau kembalikan. Itu sebagusnya kembalikannya dalam bentuk apa Pak Ustadz? Itu pinjam uang, bukan pinjam emas. Barang yang dipegang apa? Uang kan? Iya Pak Ustadz, benar. Tapi dia hargakan dengan harga emas, nggak boleh. Kecuali dia hargakan dengan pinjam uang, kemudian kembalikan dengan nilai uang yang semisal, tetapi dengan harga emas saat pengembalian. Walaupun itu hanya karena jarak saja Pak Ustadz ya. Karena sebenarnya dia ini Pak Ustadz nggak punya uang tunai, jadi adanya emas. Ya, nah, emasnya ada di mana sekarang? Ada di adiknya Pak Ustadz. Nah, jadi kakaknya pinjam emas adiknya, tapi jauh luar kota. Emasnya nggak dikirim kan? Enggak Pak Ustadz. Nah iya itu makanya berarti pinjam uang Pak, berarti bukan pinjam emas. Kalau itu pinjam uang, kembalikan dengan uang yang semisal. Baru kemudian kalau mau dalam wujud emas berarti diwujudkan emas saat pengembalian uang. Bukan dengan emas saat dibawa ke waktu lama gitu, bukan di waktu peminjaman. Beda itu ya? Iya Pak Ustadz. Paham ya? Jadi misalnya saat pinjam, misalnya saat pinjam itu harga emas 500.000. Ya. Saat pengembalian harga emas 1 juta. Tadi kan pinjam 10 juta. Ya. Dulu saat peminjaman itu 10 juta, emas berapa gram berarti? 20 gram. Ya. Tapi saat pengembalian itu emas harganya 1 juta. Berarti 10 juta dihargakan dengan emas, berarti emasnya cuma dapat 10 gram saja, nggak dapat 20 gram. Nah Pak Ustadz, kalau sudah terjadi Pak Ustadz, solusi yang terbaik seperti apa Pak Ustadz? Solusinya kalau sadar agama maka ikuti aturan ini. Kalau belum sadar agama maka tidak akan paham. Nah ini maksudnya sudah dikembalikan Pak Ustadz. Nah itu. Oh sudah selesai berarti utangnya? Iya Pak Ustadz. Ya sudah, gimana lagi? Apa di harta riba diselisihkan lagi Pak Ustadz untuk di. Siapa yang ketika pengembalian berarti dapat untung? Enggak Pak Ustadz, karena dalam bentuk emas juga. Iya kan, tapi dulu pinjam emas berapa gram? 100 gram Pak Ustadz. Nah, harga emas dulu berapa? Nah itu Pak Ustadz mungkin mau dicek lagi Pak Ustadz. Karena kejadiannya pasti ada untung di situ. Kalau ada untung selisihnya dikeluarkan. Baik Pak Ustadz. Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua lewat resen monggo. Silahkan Ummu Zahra Romaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema Ustaz.
Ya. Sebenarnya hukum menutup aurat untuk wanita yang sudah menopause itu sama atau enggak ya Ustaz? Seperti contohnya berjilbab kalau keluar gitu. Asalnya tetap sempurna nutupnya gitu, tidak dilonggarkan dulu ya, karena tetap yang usia lanjut sudah menopause juga itu tetap punya ketertarikan itu pada laki-laki atau tertarik laki-laki untuk melihat dia, maka tetap menutup aurat seperti biasa. Berarti kalau ada tamu atau ada pengiriman Gojek tetap pakai jilbab ya Ustaz? Iya. Oh baik. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Kalau dari bangun sujud mau berdiri itu sebenarnya harus duduk sejenak atau bisa langsung berdiri ya Ustaz? Nah, biasa ikut kajian saya sore nggak, kajian anak itu, Bu? Anak saya ngikut, cuman kadang saya suka ngerjain yang lain gitu Ustaz. Nah, nanti tanya sama anak itu, saya sudah jelaskan. Ya, baik, nanti ada duduk namanya duduk istirahat. Jadi istirahat itu duduk sejenak. Misalnya dari rokaat ke-1 ke rokaat kedua, rokaat ketiga ke rokaat keempat. Jadi jangan langsung bangkit, tapi duduk istirahat dulu sejenak, terus bangkit gitu. Oh iya, baik-baik. Iya. Iya, ya memang saya suka. Yaudah Kak, ikut kajian sama saya. Bunda yang pemalu dulu. Iya, nanti tanya sama anak itu. Anak biasanya rekamannya lebih kuat, terus dia biasanya ngajarin orang tua juga gitu. Iya, emang udah begitu Ustaz. Iya. Benar. Satu lagi boleh? Iya, silakan terakhir. Iya. Ya, ini kan masa pandemi gini kan sholat berjamaah itu di masjid pakai masker ya Ustaz? Iya. Apa benar kalau lagi pada saat sholat itu hidungnya nggak boleh ketutupan masker? Kalau darurat boleh, ini masa pandemi nih, nutup lah. Oh baik-baik. Ada yang bilang seperti itu, saya kira memang nggak boleh. Enggak, kalau yang bilang bukan ulama, mendingan gak usah dengar kata dia gitu. Boleh, iya, baik, iya. Boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Gom. Ya, satu terakhir dari chat langsung apa lewat resen monggo. Resen, silahkan Ummu Salma. Bismillah, Ustadz. Ya. Mau tanya soal asuransi nih. Kalau misalnya dulu kan kita pernah ikut asuransi sebelum kita hijrah, dan sekarang ini udah lunas dari dulu Ustadz. Dan sekarang tinggal ngambil gitu aja. Terus itu gimana solusinya Ustaz? Berarti asuransinya pilihan sendiri gitu ya? Bukan karena perusahaan bayar, bukan karena tidak ada premi tapi tiba-tiba dia dapat klaim asuransi, bukan? Oh bukan. Bukan. Nah, dulu memang kita ditawarin sama ini kan pihak asuransi, terus ikut dah kita gitu. Berarti ketika itu cuma bisa memanfaatkan sebatas premi yang pernah disetor. Oh begitu Ustaz. Iya. Terus apa? Kan kalau misalnya kita ngeklaim, kan kita lupa Ustaz nih jumlahnya itu berapa yang sudah kita bayarkan itu. Iya. Terus bagaimana? Ya diperkirakan saja, mudah-mudahan tidak diambil lebih daripada premi. Oh gitu. Jadinya untuk lebihnya itu termasuk riba nih. Iya, betul. Terus kalau untuk hukum asuransi syariah sendiri gimana Ustaz? Nah, dicek dulu asuransi syariahnya seperti apa, ada aturannya, Bu. Ada syarat-syaratnya. Nanti bisa cek di video saya di channel Rumah Isra TV, asuransi syariah, ada pembahasannya. Oh, gitu. Terus Ustaz, kalau untuk BPJS atau kayak pembayaran PDAM itu kan kita kalau misalnya terlambat kita kan kena denda nih. Itu termasuk riba atau enggak Ustaz? Denda karena utang piutang maka itu riba. Tetapi kalau denda sebagai punishment, ukubah, iqab atau hukuman karena telat, tidak kaitannya dengan utang piutang, maka tidak termasuk riba. Oh gitu. Jadinya kalau untuk PDAM misalnya kita terlambat, kita bayar terus kita kena denda itu bukan riba Ustaz? Utang piutang enggak, bukan itu? Kalau PDAM kan kita berarti kan kita minjemnya berupa air Ustaz. Iya, tapi kan karena disewakan ke kita atau itu kan sebenarnya kita pakai jasa orang, terus kita sebenarnya meminjam di situ. Maka baiknya bayar tepat waktu, biar tidak kena denda. Oh gitu. Satu lagi Ustaz, ini apa namanya?
kan ini lagi musim lalat ini Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita pakai lem gitu kan, itu kan dia nggak langsung mati Ustaz, kayak tersiksa dulu gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Maksudnya dosa atau enggak ya? Pakai apa itu Bu? Lem lalat ya? Iya. Itu boleh secara ini kalau mengganggu tidak masalah. Coba saya bacakan yang tadi tentang denda telat PLN tadi listrik ya. Iya. Akan tetap sah. Keberadaan dendanya itu syarat yang batil, sementara konsumen atau pengguna sangat membutuhkan. Jadi sehingga tetap setiap menjadi pelanggannya berarti sepakat dengan persyaratan batil yang ada. Dan dalam hal ini konsumen dibenarkan untuk tetap berlangganan dengan komitmen jangan sampai telat ya. Berarti tadi kalau telat ya riba Bu. Oh jadi riba Ustaz. Iya. Itu ya. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, satu terakhir lewat chat mungkin monggo. Baik Ustaz. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Saya dibuatkan tabungan di BNI Taplus Muda, di mana kata bapak saya bunganya 0%. Selama ini kalau nabung hanya ada uang admin. Tapi karena saya ragu, jadi saya selalu menarik habis uang yang dikirimkan. Tapi setelah saya cek di internet, di bawah 1 juta memang 0% per tahun. Tapi 1 sampai 10 juta bunganya 0,50% dan seterusnya. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Dan bapak saya kerja di bank tersebut. Apakah biaya uang sekolah dan lain-lain selama ini haram Ustadz? Bagaimana menasehati bapak saya ya Ustadz? Ya, itu masalah. Bapak saya bilang nabung di bank syariah sama saja ada bunganya di bank konvensional. Jazakallahu khairan. Nah, itu sudah diakui sendiri. Maka doakan bapak supaya bisa timbang-timbang bekerja lagi di situ. Kemudian yang kedua, menggunakan tabungannya cuma sekadar butuh saja. Kalau bank syariah ya tidak apa, jangan simpan di situ. Tapi kalau mau aman ya ditarik langsung, itu lebih bagus. Namun kalau darurat tidak bisa lagi untuk nyimpan uang ya di situ dengan terpaksa. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan untuk pertemuan pagi ini. Insyaallah ada pembahasan lagi nanti malam dengan pembahasan seputar ila. Ini tentang masalah ini ya, tuduhan zina pada suami istri. Dan setelah itu bisa bertanya lagi karena dibuka waktu untuk bertanya lebih banyak. Kemudian yang kedua, besok pagi tetap ada kajian seperti biasa. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.